Pasti kamu tahu sesuatu ya? Sekarang kasih tahu ke saya. Apa yang kamu tahu tentang bayi yang digendong Aisyah? Setia, kenapa malah diem aja? Jawab. Mau pergi. Setia, jawab. Lepas. Siapa bayi yang digendong sama Aisyah? Setia. Setia. Setia, jawab saya. Setia. Saya tahu Setia pasti berbohong. Pasti dia tahu sesuatu tentang bayi yang digendong Aisyah. Ya Allah, tolong lindungi hamba dan anak hamba. Jangan sampai ada yang memisahkan kami, aku mohon ya Allah. Mau lihat bayinya? Iya. Mesti mas. Aisyah, aku mau lihat bayinya. Mas. Mas. Ini kan bayi yang aku rawat sama Natasha. Aisyah, kamu temukan di mana bayi ini? Aisyah, jawab pertanyaan aku. Kamu dapatkan bayi ini di mana? Aku sama Mas Setia temuin dia di tengah jalan. Nggak mungkin, Aisyah. Kamu tahu, bayi ini sempat mau diculik sama perempuan tua dan komplotannya. Tapi kok tadi Mas Dimas bilang Juna mau diculik perempuan tua dan komplotannya? Apa jangan-jangan dia menuduh aku kalau aku yang diculik bayi ini? Bu, maaf Bu, geser dikit Bu ya. Enggak. Saya emang nemuin bayi ini. Bayi ini di tengah jalan, tapi saya bukan komplotan dari penjahat. Kalau nggak percaya, bisa tanya sama Mas Setia. Mas Setia saksinya. Saya beneran nggak pernah culik siapapun. Bu, kalau nemu bayi itu harus lapor polisi. Mungkin keluarganya udah menunggu di sana. Jangan-jangan emang niat menyulik ya Bu ya? Iya, mana ada nemu bayi di jalan. Jangan-jangan beneran dia ini abis nyulik bayi. Mama janji, Mama gak akan biarin kamu diambil sama siapapun ya sayang ya. Mama sayang banget sama kamu, kita bakal sama-sama terus sayang ya. Wah, kayaknya orang kagak beres nih. Bang, udah Bang, turunin aja ke kantor polisi Bang, depan Bang ah. Enggak, saya nggak mau ke kantor polisi. Nggak mau. Bang, belok kanannya Bang, depan ada polisi tuh Bang. Bang, turun Bang. Nggak boleh. Lurus, jangan pernah berhenti di kantor polisi. Lurus, Bang.
Pak, saya nggak mau dibawa ke kantor polisi, Pak. Jalan lagi. Bang, turunin aja bang. Turunin bang, udah bang. Iya, jangan cuma diturunin, ntar dia kabur lagi. Enggak. Saya mohon jangan bawa saya ke kantor polisi. Kita laporin aja ke kantor polisi. Enggak, Pak, nggak mau. Nggak mau. Bisa-bisa nanti kita ikut-ikutan nih. Iya, kita kena masalah lagi. Ayo, kita bawain. ikut, Ayo, kamu ayo. mau? Ayo bang, turunin bang. Ayo bang, kita bantuin bang. Turunin. Ayo, ayo. Mau? Bu, tolong bu. Turun dari angkot saya. Saya nggak mau ada masalah sama ibu. Cepat. Turun. Turun, Bu. Lepasin saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Lebih baik kita bawa aja ke kantor polisi. Iya, ayo. Udah, ayo. Gua harus kejar tuh angkot. Pasti belum jauh. Dan gua harus lindungin Aisyah dari Dimas dan Mama. Tapi kemana ya angkotnya? Kok nggak ada? Kenapa nggak diangkat sih? Ayo dong Aisyah, angkat teleponnya. Mari nih. Buset deh. Cepat amat larinya. Kemana ya? Oh, itu dia tuh. Ayo kita kejar. Ayo cepat. Naik kabur, woy. Ayo cepet deh. Masih juga nggak diangkat. Aduh, bikin gue khawatir malah. Hei, tunggu! Jangan lari! Waduh. Mana ya? Cepet banget sih. Cepet banget, Eren. Jangan-jangan udah naik angkot lain kali. Wah, kurang ajar tuh orang. Berani betul nyulik anak dia. Pantesan takut sama polisi. Iya. Kemana ya angkotnya? Bang, udah bang. Mendingan kita balik lagi ya. Iya dah. Ih, jangan. Ini masalah penculikan. Kita harus dapetin penculik ini. Ayo. Jalan lagi bang. Yaudah. Hei bang. Coba gue telepon lagi. Bang, suara handphone bang. Astaga, masih juga nggak diangkat sama Aisyah. Di mana sih Aisyah ini? Apa jangan-jangan udah sampai rumah? Nggak ada salahnya gue telepon Akbar. Ya bos. Halo, Bar. Aisyah udah sampai rumah? Aisyah? Nggak ada. Kenapa emang? Belum sampai rumah. Astaga. Aduh, Aisyah kemana ya? Akbar, tolong bantuin gue cari Aisyah. Nanti gue ceritain. Tunggu. Lu nyari Aisyah mau ngapain? Hah? Kenapa emang? Iya, nanti gue ceritain Akbar. Ini penting banget. Bantuin gue cari Aisyah, ya? Gue Sherlock sekarang. Bentar, tunggu. Jangan dimatiin. Ya udah lu kirim sekarang ya. Halo, Bar. Udah gue Sherlock ya. Sekarang gue tunggu lo di sini. Oke, gue langsung ke sana. Aisyah kemana lagi? Aisyah di mana ya?
Aku gak akan ngebiarin siapapun ngerebut Juna dari aku. Sabar sayang ya, sabar. Mama yakin pasti kita lolos dari kejarannya mereka. Sabar sayang ya. Setia, gimana caranya lu bisa nyariin Aisyah? Nanti gue ceritain ya. Sekarang kita cari Aisyah dulu. Bar, naik motor lu ya, biar cepet. Yaudah yuk. Mobil Mas Setia. Mas Setia! Jangan lari! Mana dia? Kemana perginya tuh anak? Mas Setia! Mas Setia! Mas! Mas! Mas tolongin aku Mas, ya Allah, Mas Setia kemana sih? Mas, aku dikejar. Jangan lari! Jangan lari! Itu dia! Ayo kejar! Kejar dia! Kejar! Kejar orang! Ampun deh. Benar-benar ya, itu si Aisyah keterlaluan. Dia udah kurang ajar, udah berani dia. Sampai aku didorong, untung aja nggak nyusruk. Gimana ini ya? Panik deh, panik banget ini. Apa aku telepon Bianca aja? Soalnya kan Bianca udah pulang nih. Ya deh, telepon Bianca. Apa mah? Bianca ini gawat banget kacau. Ini kayaknya ya, Dimas udah curiga deh. Bisa kacau semuanya. Pokoknya nggak ada deh urusannya sampai ada ketahuan-ketahuan kayak begini. Kamu mikir dong, Bianca? Iya, tunggu dong. Gimana aku bisa mikir kalau mama tuh nyerocos terus? Bianca, ini permasalahannya lagi gawat banget. Mama kalau lagi panik kayak begini ya, nggak bisa tenang. Mama harus ngelakuin sesuatu, harus ngomong sesuatu. Makanya kamu cepetan mikirnya cepetan. Iya, tunggu sebentar, Ma. Gini. Untuk sekarang, Mama awasi Mas Dimas. Sementara itu biar aku yang pikirin jalan keluarnya, oke? Ya udah, oke. Gimana ini ya? Oke, aku harus tenang. Oke, aku harus tenang. Aku yakin pasti Aisyah menyembunyikan sesuatu. Kalau aku kejar tapi kasihan Fadil. Gimana ya? Makasih banyak ya Mbak Natasha, semoga rezekinya makin banyak. Sama-sama, Bu. Dulu Kak Trisha senang menyumbang ke panti asuhan. Sekarang setelah dia nggak ada, aku harus lanjutkan kebiasaannya ini supaya Kak Trisha bisa istirahat dengan tenang. Sebentar, Bu ya. Iya. Ya, halo. Kenapa Mas Dimas? Natasha, kamu bisa pulang sekarang?
Iya, Pak Dimas enaknya banget sih main kasih perintah. Memangnya ada apa ya, Mas? Natasha, aku harus pergi. Cuma gak ada yang jagain Fadil. Ada hal yang harus aku lakukan. Ini hal penting. Hal penting apa ya, Mas? Nanti aja ceritanya, kalau kamu udah di rumah. Aku tunggu ya. Oke, Mas, kalau gitu aku pulang sekarang ya. Terima kasih, Natasha. Iya, Mas. Sebenarnya aku males, tapi aku juga penasaran. Ada apa ya sebenarnya? Bu, maaf ya, sepertinya saya harus kembali sekarang. Ya Mbak, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama juga. Kita ketemu lagi next time ya. Ya, hati-hati ya. Thank you. Cari di mana lagi, Bar? Aduh. Mana gue tahu. Ini kita udah jauh banget loh nih. Iya, Bar, gue juga nggak tahu ini di mana. Aduh, Aisyah di mana sih? Bar, mending kita putar balik deh. Udah jauh banget. Balik ke mobil yang tadi, ya. Yakin? Iya, balik tempat mobil gue parkir. Ya udah. Hei, woi jangan lari, woi. Tunggu, woi tunggu, woi. Cepat. Ayo cepet. Woi, woi. Buntu. Mau kemana? Dah, mau kemana kau? Dia, ini dia. Ayo, pegang. Mau mana? Bapak jangan bawa saya ke kantor polisi, saya mohon. Diam kau. Orang seperti kau pantas di penjara. Udah, ayo. Udah, ikut. Bar. Aisyah. Aisyah, Bar. Woi! Ini ada saya. Udah. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Bang, ini orang udah nyulik bayi. Kita semua mau bawa dia ke kantor polisi. Ya benar. Udah lo udah aman. Ya udah Aisyah, kamu sama Setia ya. Aku pulang naik motor. Hati-hati, Bar. Lo cerita sama gue, kenapa bisa dikejar-kejar warga kayak gitu? Mas, aku bodoh banget. Mas, aku bener-bener bodoh, Mas. Aku nggak kontrol tindakan aku. Akhirnya Mas Dimas curiga sama aku. Aku nggak ngerti gimana caranya. Tapi akhirnya Mas Dimas ngeliat wajahnya Juna. Maafin aku, Mas. Maafin aku nggak ikutin kata-kata kamu. Aku bener-bener minta maaf, Mas. Terus Dimas tanya apa aja sama lo? Mas Dimas sempat nanya sama aku. Katanya aku nemuin Juna di mana.
Aku bilang aku temuin Juna di tengah jalan tapi dia nggak percaya karena yang dia tahu Juna itu sempat diculik sama komplotan penjahat dan Mas Dimas rawat Juna sama Mbak Natasha. Mas Dimas cecer aku segala macam, aku bener ke pojok banget dan akhirnya aku bawa Juna langsung kabur. Mas aku bener takut banget kalau Mas Dimas ambil Juna. Ya, udah lo tenang dulu. Duduk yuk. Yuk. Udah. Lo tenang aja sekarang udah aman, ya. Gua ambilin minum ya. Nih. Minum dulu ya, biar lo tenang. Udah. Syukurlah lu gak kenapa-napa Aisyah. Gue khawatir banget lo tuh takut kenapa-kenapa. Mas Setia. Ya udah kalau gitu kita pulang ya Mas. Tunggu. Ada kotoran. Yuk. Pelan-pelan. Tadi Dimas bicara soal bayi yang diculik. Maksud omongan Dimas apa ya? Dulu itu kan Aisyah curiga kalau Jamila yang culik anak dia. Dan dia bilang disuruh Bianca. Aisyah. Kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Berarti dari awal Bianca memang ada kaitannya sama hilangnya Juna. Jangan-jangan dari awal memang semua ini ulah Bianca. Karena awalnya kan bayi Aisyah dikira meninggal, tapi kenyataannya masih hidup. Berarti pasti ada yang menukar Juna dengan bayi yang udah meninggal itu sesaat setelah dia dilahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ada apa? Iya, kenapa Aisyah nangis gini? Bu, aku mau langsung ke kamar ya. Ada apa sih Akbar? Setia? Tadi Dimas telepon Aisyah, Bu. Pak, minta Aisyah datang ke rumah Dimas untuk merawat Fadil. Karena Dimasnya mau meeting katanya. Tapi kan Juna juga nggak bisa ditinggal sama Aisyah. Nangis terus, Bu. Makanya Aisyah bawa Juna ke rumah Dimas juga. Tapi kata Aisyah, Dimas kenalin Juna. Karena dulu Dimas pernah ngerawat Juna. Dimas pernah merawat Juna? Iya, Bu. Saya juga kurang tahu cerita detailnya seperti apa. Yang jelas, Dimas kenal sama Juna.
Natasha mana ini? Baru aku mau telepon lagi. Kenapa, Mas? Nat, tadi kan Aisyah ke rumah aku. Dia bawa bayi. Dan kamu tahu, bayi itu adalah bayi yang pernah kita rawat. Kamu ingat gak? Bayi yang pernah Mana mungkin lah, Mas. Mungkin mirip aja kali. Kan waktu itu orang tuanya ngambil sendiri sama kita, ditemenin polisi lagi. Mana mungkin itu bayi yang sama? Natasha, aku nggak mungkin salah. Kita merawat bayi itu lama loh. Aku juga sayang sama dia, aku ingat wajahnya. Makanya sekarang aku mau cari identitas orang tuanya. Aku mau cari mereka yang waktu itu ngambil bayi di apartemen aku kan. Yang ngaku-ngaku mereka adalah orang tua kandungnya. Aku curiga Aisyah ini stres. Terus dia mengambil bayi orang lain. Kan kasihan orang tua kandungnya. Aisyah nggak mungkin kayak gitu. Mungkin aja Natasha. Aisyah bilangnya nemuin bayi itu di tengah jalan. Kan nggak mungkin. Orang jelas-jelas orang tuanya mengambil bayi itu di apartemen aku. Bisa gawat kalau Mas Dimas selidiki. Bisa-bisa nanti ketahuan bahwa Juna adalah anak kandungnya. Ya udah, Natasha, kamu di sini, aku titip Fadil ya. Aku mau langsung segera ke kantor polisi untuk mencari identitas orang tua yang mengaku bayi itu. Tapi Mas, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Aduh, gimana ini? Gimana kalau kebongkar semuanya? Gawat. Bianca, kamu tahu Dimas mau cari tahu soal orang tua bayi itu. Yang bener mah. Sekarang Mas Dimas mau cari tahu siapa orang tua sebenarnya dari anak itu. Iya, itu juga. Aduh, Mama jadi bingung deh. Nih ya, nih. Yang pasti ya, kamu dengar baik-baiknya. Katanya mereka itu ngambil bayi dari apartemennya Dimas. Nih, pasti mereka itu orang tua palsunya si bayi itu kan, si Arjuna itu kan? Hah? Jangan-jangan itu orang bayaran kamu ya? Iya. Mereka kamu suruh ngaku sebagai orang tua kandungnya, gitu. Supaya si Arjuna itu bisa diambil dari Dimas, gitu. Iya. Aku yang bayar orang untuk jadi orang tua palsunya anak itu. Oh
OMG, Bianca, kenapa sih kamu bodoh ya? Selalu aja kamu tuh bikin masalah terus-terusan. Kenapa sih, Ma? Emang cuman aku yang suka bikin masalah? Bukannya Mama juga sering ya bikin masalah? Bianca, kamu nggak usah lempar kesalahan ya. Sekarang yang pasti kamu selesaikan masalah ini. Itu tuh, Dimas mau cari tahu orang tua si bayi itu. Dan Mama nggak mau ya. Mama benar-benar nggak mau Dimas sampai tahu kalau si Arjuna itu adalah anak kandungnya. Titik. Ngapain sih dia teriak-teriak kayak gitu? Apa sih Bianca? Kamu kok teriak-teriak? Kenapa sih, Nak? Itu mah, Mas Dimas. Kayaknya dia udah tahu deh kalau Juna itu anak yang dia dan Natasha urus. Dan sekarang dia mau cari tahu siapa orang tuanya Juna yang sebenarnya. Lagian Aisyah juga sih ada-ada aja. Ngapain coba? Dia bawa-bawa Juna ke rumah Mas Dimas. Bikin repot aja kan? Wah, kacau nih. Tapi kamu tenang aja Bianca. Gelandangan itu nggak akan pernah bisa ditemukan kok. Pertama, dia tinggalnya itu berpindah-pindah kan, hanya di gerobak. Nggak tetap kok. Polisi juga nggak akan bisa menemukan mereka. Apa sih yang kamu khawatirin? Enggak, Mah. Aku yakin banget Mas Dimas dan polisi masih ingat dua orang itu. Gimana kalau mereka tetap kekeh mau cari mereka? Ya kalau gitu gimana pun caranya kamu harus bisa membuat Dimas menghentikan penyelidikan ini. Ya tapi gimana caranya? Gini Bianca, sekarang ini Dimas hanya tahu sebagian kan? Kita buat gimana caranya supaya Dimas tidak mengetahui semua cerita ini. Oke cantik? Mama bener juga. Kayaknya aku dapat ide deh, Ma. Aku harus pergi dulu ya. Bye. Fadil mau lihat gak orang yang paling Tante sayang? Tante mau kasih lihat fotonya sama Fadil ya. Nih. Fadil lihat. Ini orang yang paling Tante sayang. Cantik ya? Cantik gak? Dia lihat apa sih di handphonenya itu? Kok matanya udah kriip-kriip ngantuk ya? Fadil mau tidur? Ya udah, yuk kita ke kamar Fadil. Bagus deh. Dia ke sana tanpa bawa handphonenya. Aku bisa cari tahu lebih banyak dari handphonenya dia. OMG. Ih, ngeselin. Ternyata passwordnya pakai sidik jari lagi. Ngeselin banget. Jadi nggak tahu deh soal. Ngapain itu? Pegang-pegang handphone saya. Ketahuan lagi. Mudah-mudahan aku bisa meleset dipercaya sama dia.
Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya kesini ingin menanyakan pasangan suami istri yang mengaku orang tua kandung dari bayi yang diculik sama komplotan Nenek Darsi, Pak. Ya, sebentar ya Pak. Kami harus cek dulu datanya, karena kasus ini sudah lama dan kita anggap selesai. Mohon dibantu Pak, saya minta mungkin ada data-data atau KTP-nya. Sebentar ya Pak. Ini datanya Pak. Ini ada fotokopi KTP-nya Pak. Saya izin, bisa saya foto Pak? Ya, silakan. Terima kasih banyak waktunya. Saya permisi ya Pak. Di KTP alamatnya bener. Tapi kok malah lahan kosong ya? Mas, maaf ganggu. Iya Pak. Saya lagi cari alamat. Ini alamat sesuai KTP kan. Tapi kenapa lahannya kosong ya? Nggak ada rumah. Dari dulu emang di sini tanah kosong Pak. Atau jangan-jangan orang ngaku-ngaku kali Pak. Atau mau nipu kali Pak. Makanya dia bikin KTP atas nama tanah kosong ini. Nipu? Aduh, gawat. Mas Dimas kok udah nyampe duluan. Pasti dia udah curiga kalau orang tua bayi itu adalah penipu. Gimana ya? Halo, saya ada tugas buat kamu. Ya udah, terima kasih ya Mas. Oh, iya ya Pak. Berarti selama ini saya ditipu. Terus mereka itu siapa? Mau kemana lo? Saya habis cari alamat. Lo belum tahu siapa gua. Gua yang punya wilayah sini. Lo berani masuk sini, berhadapan sama kita. Saya nggak mau ribut-ribut di sini. Lo berani sama gua? Tangkap. Yes, bagus, bagus. Rasain lo. Ayo cabut. Bagus. Bagus. Ini bayaran kalian. Oke, thank you bos. Kasih tahu lagi kalau ada tugas buat kita. Pastinya saya akan kasih tahu kalian lagi kalau saya ada keperluan. Bal, cabut.
sekarang Mas Dimas pasti bakal ngira kalau preman tadi adalah anak buah komplotan penculik. Semoga dengan cara seperti ini dia akan berhenti selidiki soal ini. Dan gak akan pernah tahu bahwa bayi Juna sebenarnya adalah anak kandungnya dia. Dan semua ini terjadi karena aku penyebab kekacauan ini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.